Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat berjumpa di Pondok Pesantren Al-Amin Maniis Purwakarta. Pondok Pesantren Al-Amin adalah sebuah lembaga pendidikan keagamaan yang berada di daerah dan yang sejuk, yaitu tepatnya di dekat Danau Cirata. MI Al-Amin memiliki visi terwujudnya peserta didik berakhlak mulia, unggul, dan berprestasi. Kegiatan di MI Al-Amin diawali dengan sholat duha dan klasikal. Kegiatan belajar mengajar di MI Al-Amin secara umum sama seperti sekolah pada umumnya. Kelebihan di MI Al-Amin diajarkan juga akidah akhlak, Quran hadis, dan fikih, serta ada pelajaran mulok yang terdiri dari TIK, PLH, tahsin, dan tahfidz. Program unggulan yang ditawarkan MI Al-Amin adalah tahsin dan tahfidz, dengan target begitu lulus dari MI Al-Amin, peserta didik hafal juz 30. Untuk mencapai target tersebut, MI Al-Amin setiap hari menerapkan pembiasaan privat mengaji dan privat membaca, serta murojaah, one day one ayat, dan setoran hafalan. Untuk itu, kami mengajak Bapak dan Ibu untuk menitipkan putra-putrinya agar menuntut ilmu di MI Al-Amin. Pondok Pesantren Al-Amin didirikan untuk merealisasikan cita-cita sesepuh Cibanggala, yaitu Bapak Kiai Haji Ajidin. Pondok Pesantren Al-Amin didirikan atas prakarsa Ketua Yayasan Al-Amin, yaitu Bapak Kiai Haji Amin Saiful Malik MPDI. Saat ini Pondok Tahfidz Al-Amin berjumlah 78 santri yang mana diasuh oleh 5 guru. Pondok Tahfidz Al-Amin memiliki visi terwujudnya santri berakhlak mulia, unggul, dan berprestasi. Saya perwakilan dari orang tua santri. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur karena anak saya bisa menuntut ilmu di pesantren Al-Amin. Saya merasakan perubahan dari anak saya yang sedang belajar di Al-Amin. Di antaranya bertambahnya hafalan surat-surat pendek, doa sehari-hari, bacaan sholat, dan lain-lain. Saya sangat berterima kasih kepada Dewan Guru Pondok Pesantren Al-Amin yang sudah sabar mengajarkan putra-putri kami. Kegiatan di Pondok Tahfidz Al-Amin diawali dengan sholat maghrib berjamaah, zikir, dan doa. Di Pondok Tahfidz Al-Amin terdiri dari 2 kelas, yakni kelas Iqra dan kelas Al-Quran. Saya Siti Sapuro Hilmi, salah satu santriwati Pondok Tahfidz Al-Amin. Saya bersyukur bisa menuntut ilmu di Pondok Pesantren Al-Amin. Saya berterima kasih kepada Ustadz dan Ustazah karena jasa beliau saya sudah bisa menghafal juz 30 dan minta doanya. Sekarang saya sedang melanjutkan ke juz 29. Target yang ingin dicapai di Pondok Tahfidz Al-Amin yaitu dalam waktu 1 tahun santri hafal juz 30. Untuk mencapai target tersebut, di Pondok Tahfidz Al-Amin ada kegiatan murojaah, simaan, one day one ayat, dan setoran hafalan. Tujuan didirikannya Pondok Pesantren Al-Amin adalah untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk kejayaan Islam di muka bumi, serta untuk menyelamatkan umat agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. DTA Nurul Huda Al-Fatah didirikan pada tahun 2005. Pada awal berdirinya, DTA bernama MDA, yaitu Madrasah Diniyah Al-Waliyah, dengan sistem 3S, yaitu seadanya, semaunya, dan semampunya.
Tujuan didirikannya DTA Nurul Huda Al-Fatah yaitu untuk menambah wawasan ilmu keagamaan yang dirasa kurang dipelajari di sekolah umum. Seiring dengan berjalannya waktu, DTA Nurul Huda Al-Fatah mengalami penyegaran dengan dikeluarkannya surat izin baru dan namanya pun diganti menjadi MDTA, yaitu Madrasah Diniyah Ta'amiliyah Awaliyah, dan di sini sering disebut dengan DTA. Dengan demikian, sistem pembelajarannya pun menjadi lebih sistematis. Dengan dikeluarkannya kurikulum MDTA yang terbagi menjadi 6 kelas dan 7 mata pelajaran inti, yaitu Al-Quran, Hadis, Akidah, Akhlak, Fikih, SKI, dan Bahasa Arab. Dan DTA Nurul Huda Al-Fatah ini ada pembelajaran tambahan yaitu kaligrafi, praktek ibadah, dan juga tahsin. Pembelajaran di DTA Nurul Huda Al-Fatah dilaksanakan selama 6 hari, yaitu dari hari Sabtu sampai dengan hari Kamis, dari jam 14.00 sampai jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Di DTA Nurul Huda Al-Fatah juga diadakan pembiasaan sholat berjamaah, yaitu sholat berjamaah asar. Jumlah santri yang berada di DTA Nurul Huda Al-Fatah yaitu berjumlah 105 orang. Target yang ingin dicapai di DTA Nurul Huda Al-Fatah adalah ketika santri keluar dari DTA, santri dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, serta dapat melaksanakan ibadah sholat yang sesuai dengan syariat fikih. Untuk mencapai target tersebut, maka diadakan privat mengaji dan pembelajaran sholat. Prestasi yang diraih oleh DTA Nurul Huda Al-Fatah yaitu menjadi juara umum Porsadin tingkat Kecamatan Maniis tahun 2014. Lalu juara 2 Lomba Batik Kaligrafi tingkat Wilayah 2 pada tahun 2015. Dan prestasi-prestasi lain yang diraih oleh DTA Nurul Huda Al-Fatah tingkat kecamatan dan kabupaten. Pada akhirnya, kami mengajak Bapak dan Ibu untuk menitipkan putra-putrinya agar menuntut ilmu di DTA Nurul Huda Al-Fatah. Alamat Pondok Pesantren Al-Amin tepatnya berada di Kampung Cibanggala, RT 06 RW 03, Desa Cijati, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta. Pondok Pesantren Al-Amin mengusung visi dan misi untuk menciptakan dan mencapai pesantri yang berakhlak mulia, unggul, dan berprestasi. Saya Wahyu Muhammad Agustin. Saya adalah santri pusaka Pondok Pesantren Al-Amin. Saya bangga dan bersyukur menjadi santri karena tidak semua orang bisa menjadi santri. Saya juga berterima kasih kepada Ustadz dan Ustazah karena bisa menimba ilmu di Pondok Pesantren Al-Amin agar saya bisa membaca kitab kuning dan mengetahui ilmu lainnya. Pada akhirnya saya minta doa dari semuanya supaya mendapat ilmu yang bermanfaat dan dijadikan anak yang soleh. Amin. Tak lupa juga saya mengajak kepada teman-teman untuk bergabung dan menuntut ilmu di Pondok Pesantren Al-Amin. Jumlah santri di Pondok Pesantren Al-Amin pada saat ini adalah sebanyak 196 orang dengan 10 orang pengasuh atau ustadz dan ustazah. Pondok Pesantren Al-Amin mengelola pondok tahfidz, pusat kajian Islam, diniyah takmiliyah awaliyah, madrasah ibtidaiyah, majelis taklim, koperasi jemaah, dan panti asuhan. Pondok Pesantren Al-Amin juga mengelola OPOP, yaitu dalam bentuk Al-Amin Farm. Kita di Al-Amin Farm menanam beberapa tanaman palawija. Salah satunya adalah tanaman ketimun dan kacang panjang. Setelah adanya OPOP melalui Al-Amin Farm, perkembangan warga di sekitar juga bisa terbantu dengan dikasihnya modal untuk mengelola, dan santri pun ada kegiatan mereka ikut berpartisipasi dan belajar dalam mengelola pertanian, khususnya pertanian palawija. Ya, alhamdulillah setelah
telah dikasih Opop Al-Amin. Dari modal Opop Al-Amin, Setimun hasilnya bagus, dikelola oleh para santri dan masyarakat sekitar. Hasilnya ya bagus, alhamdulillah bagus. Pada akhirnya kami mohon doa restu dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian agar Pondok Pesantren Al-Amin lebih maju, lebih berkembang di kemudian hari dengan cara menitipkan putra-putri Bapak Ibu sekalian di Pondok Pesantren Al-Amin untuk kami didik dan kami ajarkan untuk agar menjadi santri yang berakhlak mulia, unggul berprestasi, serta menjadi anak soleh dan soleha berguna untuk agama, bangsa, negara, dan orang tuanya. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan cita-cita kami bisa berjalan sesuai dengan rencana demi kejayaan umat Islam di muka bumi. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Zainal Arifin, Kepala Desa Cijati, mengucapkan selamat milad yang ke-10 Pondok Pesantren Al-Amin. Alhamdulillah di Desa Cijati telah berdiri Pondok Pesantren Al-Amin sejak tahun 2012 sampai saat ini. Alhamdulillah di bidang pendidikannya MI, DTA, Pusaka, Pusat Kajian Al-Amin, juga tahfiz Quran. Fasilitas lengkap dan milik sendiri. Ini yang mendirikan Pondok Pesantren Al-Amin yang berlokasi di Kampung Zigbangala, RT 06, RW 03. Sekaligus yang pendiri Pondok Pesantren Al-Amin, Bapak Kiai Haji Amit Saiful Malik MPDI. Pesan saya, mari kita dukung bersama untuk kemajuan masyarakat kita juga, wilayah kita juga. Semoga anak cucu kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, juga bisa untuk kehidupan, bekal kehidupan ke depannya. Alhamdulillah setelah berdiri Pondok Pesantren Al-Amin di Cijati, anak-anak warga Cijati khususnya bisa berkembang, bisa mendapatkan ilmu yang signifikan, dari mulai anak kecil, remaja, dewasa, terutama di bidang tahfiz hafalan Quran. Saya salut ini para pengajar Al-Amin, juga murid-murid pendidikannya sangat-sangat signifikan. Setelah ada Pondok Pesantren di Al-Amin ini, warga kami, masyarakat kami, khususnya anak-anak kecil, remaja, begitu pesat perkembangan buat keagamaan, khususnya di Cijati. Terima kasih kepada Bapak Haji Amit Saiful Malik MPDI beserta guru-guru pengajar yang telah mengabdikan ilmunya kepada masyarakat kami sehingga bisa dimanfaatkan oleh warga-warga kami. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.